Siapa? Oke, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Fadil Jumanjikan, di sini sebagai mediator pada hari ini untuk penyelesaian sengketa dari Ibu. Ibu silakan Bu untuk memperkenalkan diri dari Ibu. Nama saya Pak Cucu Lestari. Biasa dipanggil Tari. Tari, Ibu Iya, Tari. iya, Oke, Pak. terima kasih. Ibu dengan Ibu siapa? Rahmi Rahmani, biasa dipanggil. Oke, di sini saya catat ya Bu terkait dengan apa saja sebelum kita sampai ke dalam sengketa yang dimasalahkan. Saya terlebih dahulu untuk menjelaskan bahwasanya proses mediasi ini untuk bisa mencapai kesepakatan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan kebutuhan ibu masing-masing. Jadi di sini saya akan memastikan, saya akan memberikan kesempatan yang sama untuk Ibu Tari dan Ibu Rahmi untuk mengeluarkan pendapat baik yang dibutuhkan secara masing-masing. Oke, yang pertama kita buat dulu aturan terkait dengan mediasi pada hari ini. Kalau misalnya peraturannya tidak boleh berkata kasar, bagaimana Bu? Boleh. Tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh ada aksi-aksi anarkis yang dapat menimbulkan keributan. Oke, yang kedua, Ibu baik Ibu Tari dengan Ibu Rahmi tidak boleh saling memotong percakapan antar pihak manapun. Jadi di saat Ibu Tari berbicara, Ibu Rahmi tidak boleh memotong dan sebaliknya begitu juga. Oke, bisa disepakati. Yang ketiga, dengan saya sendiri saya akan memastikan Ibu Tari dengan Ibu Rahmi dapat mendapat kesempatan yang sama untuk menyatakan pernyataan masing-masing. Oke, terima kasih. Dengan ketiga aturan ini apakah ada tambahan dari masing-masing? Tidak, cukup? Oke. Terkait dengan tujuan mediasi ini sedikit saya jelaskan untuk bisa mencapai keadilan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada istilah kaukus yang dimana nanti kalau misalnya ada sedikit emergensi maka kita akan gunakan kaukus. Kaukus ini saya berbicara face to face terkait dengan Ibu Tari maupun Ibu Rahmi. Jadi nanti ketika saya berbicara dengan Ibu Tari maka Ibu Rahmi keluar itu pun di saat keadaan yang emergensi. Jadi sebenarnya tidak dilakukan secara wajib, tetapi nanti kalau misalnya ada terkait dengan kaukus, Ibu tidak terkejut lagi karena sudah saya jelaskan. Karena itu terkait dengan penyelesaian sengketa terhadap mediasi ini. Oke. Sebelum saya menutup dan memulai mediasi kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Saya berharap dengan komunikasi yang efektif bisa mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Oke, dari Ibu sebagai penggugat Ibu Rahmi. Ya. Oke, sebagai penggugat Ibu Rahmi, apa yang menjadi masalah dan bisa dijelaskan? Baik. Ini kan ada main arisan kan. Tuh, arisannya ini 3 juta, iurannya itu 3 juta per bulan. Nah, untuk jangka waktunya itu 10 bulan karena 10 orang. Nah, dari Bu Tari ini dia nomor 9. Tapi ini kan kita lagi nomor 4. Nah, dari nomor 3 itu Bu Tari ini udah terhutang, gak bayar sampai sekarang itu udah nomor 4. Nah, otomatis saya kan yang nombor, saya kan anggota lain kan nggak mau tahu tuh alasannya karena itu bukan ke saya. Terus saya kan itu berarti udah menomboki Bu Tarinya udah hampir 6 juta. Nah, jadi saya sekarang ini lagi butuh uangnya, terus saya minta sama Bu Tari, tadi belum ada uang. Nah, di situ rasa saya itu bukan suatu alasan karena menurut saya itu sebuah jadi tanggung jawab ya kalau kita udah ikut arisan itu berarti kita sanggup dan kita melakukannya. Oke. Sedikit pertanyaan terkait dengan ini. Mohon maaf Bu, ini sampai berapa nomor ya arisannya? 10. Sampai 10 nomor. Oke, 10 nomor. Dan ini sedang jalan di nomor keempat. Sudah jalan di nomor 4. Oke. Berarti Ibu Tari yang tidak membayar dari nomor berapa? 3. Dan nomor 3 sampai nomor 4. Berarti 2 nomor. Iya. 2 nomor. Berarti sekitar 6 jutaan Ibu sudah tertunggak ya. Oke. Terkait dengan apakah ada kontrak atau peraturan yang sebelum disepakati sebelum mulai arisan? Ada ini. Cuma Pak bisa lihat di sini. Oke. Oke, sudah ditandatangani dengan materi juga ya dan dengan saksi juga. Saksi Bapak Ali ini siapa?
Suami saya, Pak. Oh, sudah diketahui dengan suami juga ya? Iya, Dengan- Pak. Oke, saya pahami. Oke Bu, untuk pihak penggugat Ibu Rami sudah cukup mungkin, nanti kalau misalnya bisa ditanyakan. Oke, dengan Ibu tadi apakah ada yang ingin menyatakan pernyataannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rami tadi? Saya mau yang membayar, Pak. Tapi ini lagi keuangan lagi seret. Karena suami saya kerjaannya tambah udang. Ini kan lagi banjir, Pak, belakangan ini. Jadi saya minta tempo lah sama ketua arisan saya. Sabarlah dulu, Bu, gitu loh, Pak. Jadi permasalahannya karena penunggakan pembayaran arisan ini karena ekonomi lagi Iya, sedang anjlok ya Bu? iya, Pak. Oke. Tapi di sini saya baca di kontrak sebelum memulai dari arisan ini ada denda Bu dikenakan. Apakah denda ini dikenakan terhadap Ibu tadi? Kenakan Pak, itu kan kita udah sesuai ini. Satu nomor ini saya lihat 100.000 Bu denda. Iya. 100.000 itu per minggunya, berarti udah telat 4 minggu, berarti udah terdenda hampir 400. 400 ribuan. Oke Bu, berarti permasalahannya karena Ibu tadi ini tidak membayar atau kalau kami disebut dengan istilah prestasi. Oke, kalau misalnya semua peraturan yang disepakati Bu terhadap pihak terkait dari Ibu tadi dengan Ibu Rani itu akan menjadi undang-undang yang berlaku untuk orang yang menyepakatinya. Itu kalau di dalam KUH Perdata pasal 1338 tentang fakta serpanda itu bahwasanya undang-undang itu berlaku bagi mereka yang menyepakati dan membuatnya dan yang harus dilaksanakan. Jadi kalau misalnya sudah dilaksanakan, sudah dibuat peraturan dan harus dilaksanakan Bu. Jadi kalau misalnya Ibu Rami meminta denda tadi, justru itu wajar-wajar saja. Bagaimana Bu? Kapan bisanya Ibu membayarkan tunggakannya? Gitu. Saya minta tempo lah, Pak. Kalau kayak gitunya, karena memang udah ada kesepakatan ya kan. Saya minta tempo lah, akhir bulan ini saya bayar dendanya. Saya cari-carikan ya, Pak ya. Oke, apakah Ibu mengetahui ini terkait dengan kontrak ini? Mengetahui. Bagaimana Bu? Nggak bisa lah, kan saya butuh uang Pak. Kan nggak bisa lah kalau misalnya, kalau betul ada yang kalau nggak bulan ini kayak mana? Kan saya yang rugi, harus nomborin sampai misalnya akhir, sampai nomornya Bu Tarin sampai nomor 9. Kan nomor 9 masih jauh. Kayak mana? Apa yang bisa saya jamin dari dia kalau misalnya nggak dibayar dalam bulan ini? Oke Bu. Kalau misalnya sedikit usulan Bu, kalau Ibu setuju, Iya. kalau misalnya nanti Ibu tidak membayar ini sebagai jaminan supaya Ibu Rami percaya kalau misalnya Ibu akan membayar tunggakan dari arisan Ibu. Iya. Kalau misalnya Ibu tidak membayar, apakah Ibu mau mau tidak menerima dari uang yang nomor 9 tadi? Maksudnya kalau Ibu nomor Ibu jatuh tempo Iya, yang nomor 9, apakah Ibu mau menerima dengan sukarela bahwasanya nomor Ibu atau uang Ibu tidak diberikan di saat jatuh tempo tadi? Ya sudah lah, Pak. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa Bu. Oke, kalau misalnya kayak gini itu sudah dapat kita kata kunci satu. Kalau misalnya Ibu tadi tidak membayarkan tunggakannya, maka Ibu tadi tidak akan menerima uang dari nomor 9 Ibu. Baik, kalau misalnya kayak gitu kan saya enak. Berarti saya bisa cari orang lain atau kayak mana? Kalau misalnya dia nanti kalau nggak kena ini kan nanti waktu dia udah di tempo nomor dia narik dimintanya lagi sama saya kan nggak enak, itulah akan buat kegaduhan nanti kan Pak. Oke, ya Bu. Oke, saya paham dengan kondisi ini. Jadi dengan denda terkait tadi, apakah Ibu mau menerimanya, mau membayarnya, atau mau dinegosiasikan dulu terhadap Ibu Rami kalau misalnya mau? Saya sebagai pendengar juga bisa didiskusikan apakah Ibu mau membayar sekitar 400 ribuan tadi. Itu kalau misalnya Ibu bayarkan di bulan ini, tapi kalau misalnya Ibu tertunggak lagi, otomatis Ibu membayarkan denda lagi. Apakah bisa dinegosiasikan dengan Ibu? Bagaimana Bu? Apakah Ibu mau membagi dispensasi atau pengurangan atau bagaimana? Itu terkembali sama Ibu masing-masing. Saya cuma menengahi supaya tidak ada keributan di antara Ibu dan yang lainnya. Ya sudah lah, Pak. Saya mau membayar denda. Kan sudah ada kontrak. Ibu mau membayar denda? Apakah Ibu? Saya mau. Justru mau lah karena oke. Gimana kan namanya sudah ada perjanjian ya kan,
Pak. Oke Bu. Nah, daripada ke jalur hukum. Oke Bu, kalau misalnya dengan itu berarti konklusinya bahwasanya kalau misalnya ibu tidak bisa membayarkan tepat waktu pada bulan ini dan denda akan dilanjutkan, dan kalau misalnya jatuh tempo di nomor 9 tepatnya di nama ibu Tari, maka Ibu Rami tidak memberikan uangnya tadi ke ibu. Tetapi Bu Tari tetap bayar uang denda sama saya. Tetap bayar uang denda. Apakah ini disepakati betul Bu? Sudah lah Pak, disepakati. Oke, disepakati. Oke Bu, kalau begitu terkait dengan kesepakatan ini, maka saya berharap tidak ada muncul konflik dan kedudukannya. Bagaimana Bu Rami? Apakah sudah terima? Saya terima karena kan dengan adanya ini menjadi jelas. Karena juga Bapak bisa juga menjadi saksi kami antara kami. Oke, siap. Jadi kayak gini Bu, terkait dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka kita akan membuat kesepakatan perdamaian antara Ibu Tari dengan Ibu Rami. Maka di situ akan kita sebutkan nanti apa-apa saja yang disepakati. Jadi dengan hal ini, maka dari pernyataan Ibu Tari dengan Ibu Rami, maka sudah timbulnya perdamaian. Oke, sudah timbul perdamaian. Maka dinyatakan bahwasanya mediasi ini berhasil sepenuhnya Bu. Karena kalau kita lihat mediasi itu ada 4 kemungkinan prediksinya. Mediasi berhasil, atau sebagian berhasil, atau mediasi tidak bisa dilaksanakan, atau mediasi itu gagal. Tapi dalam hal ini alhamdulillah mediasi ini kita berhasil. Oke. Terima kasih Bu, Ibu Tari dan Ibu Rami sudah berhadir pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif dan menaati 3 peraturan yang kita buat tadi. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat saja. Maka dibungkus saja terkait dengan kesepakatan perdamaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.